warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farrahal ummatal muhammadiyyata bi Muhammadin sayyidil mursalin wastafahu rahmatan ilal khalaiki ajma'in faqala wa huwa astaqul qailin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Seluruh karyawan rumah sakit, staf, para dokter, pasien, pengunjung rumah sakit Wafa Husada yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah, karena di tempat yang kita singgahi ini masih Allah takdirkan di dalamnya ada taman surga. Masih Allah izinkan di dalam tempat yang mulia ini taman yang sangat disukai Rasulullah, yakni ketika di dalam suatu tempat disebut nama Allah, disebut nama Rasulullah, dijelaskan apakah akidah Islamiyah itu, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, bagaimana caranya kita bermuamalah bersama orang-orang sekitar. Maka perintah Rasulullah, idza marartum biriyadil jannati farta'u, ketika kalian melihat taman surga yang ada di dunia, maka singgahlah meskipun sebentar. Ini termasuk perintah Rasul, dan tidaklah beliau memerintahkan kepada kita kecuali di dalamnya ada kemaslahatan untuk akhirat kita secara khusus. Semoga keistiqomahan kita, baik itu istiqomah setiap hari Selasa, istiqomah rutin manakib di akhir bulan, atau istiqomah apapun yang bersifat mengagungkan nama Allah, ini kelak menjadi saksi kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kami menyampaikan kepada Mas Johan, insya Allah hari ini kita berikan judul kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyampaikan sendiri, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian semua wahai umat manusia, rasulun, utusan dari Allah yang membawa syariat Allah dari langit, min anfusikum, utusan itu dari golongan kalian sendiri. Allah menciptakan Rasulullah dari golongan manusia, bukan dari golongan malaikat atau jin. Coba kalau seumpama utusan Allah ini berupa malaikat, kita tidak akan mungkin bisa mengikuti atau mengamalkan. Mengapa demikian? Karena malaikat memiliki sisi yang tidak kita miliki. Malaikat tercipta dari nur, sedangkan kita tercipta dari tanah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk manusia sama seperti kita, akan tapi sifat manusia beliau melebihi sifat manusia yang ada dalam diri kita. Lalu apakah bukti bahwasanya Rasulullah itu sangat menyayangi kita? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Meskipun kita kadang lupa kepada Rasulullah, meskipun kita terkadang belum mengenal betul siapa Rasulullah, meskipun kita kadang
terlewat waktu kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah, beliau itu merasakan betul apa yang akan kita alami kelak di akhirat. Ada satu kisah, suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, "Lau ra'aitum ma ra'aitum, lau ra'aitum ma ra'aitu la dhahiktum qalila la bakaitum kasiro." Kalau seumpama kalian melihat yang aku lihat, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Lalu sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa ma ra'aita, apa yang telah engkau lihat? Beliau menjawab, ra'aitul jannata wan naro, aku diberi izin oleh Allah dapat melihat isi neraka, isi surga, siapa yang kelak menjadi penghuninya. Lah ini keuntungan umat Islam ketika ia dijadikan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadar atau tidak, kita ditakdirkan termasuk umat yang paling beruntung. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ayat setelahnya menjelaskan harisun alaikum. Rasul sangat ingin kita itu termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kita termasuk orang-orang yang senantiasa berjalan di jalan Allah. Bahkan ayat ini turun itu menginginkan seluruh umat manusia ini beriman kepada Allah. Meskipun pada kenyataannya beliau masih pernah bahkan dilempar batu, diusir dari satu kelompok, yakni Taif. Ketika kita ingin mengetahui apakah maksud dari ayat Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, maka mari kita lihat kisah Rasulullah saat beliau berdakwah ke Taif. Seluruh malaikat itu sudah menyiapkan ingin menghancurkan tempat tersebut, tapi Rasul mengucapkan satu kalimat, wa arju ayyakuna min aslabihim man yuwahhidullah. Kalau memang ayahnya belum beriman kepada Allah, putra-putrinya belum beriman kepada Allah, masyarakatnya belum meyakini kepada Allah, saya sangat berharap kelak akan muncul dari golongan mereka orang-orang yang mengesahkan Allah. Inilah pesan yang dibawa oleh Rasulullah, dan kita beruntung. Kita tidak perlu sampai melakukan hal, kita sudah dikenalkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa tugas kita? Maka tugas kita yang pertama, marilah kita bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita dengan menjaga setiap perintah yang Allah perintahkan, baik itu secara langsung atau melalui utusannya. Yang terakhir, ayat tersebut menekankan kepada kita harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau kepada kita itu sangat sayang sekali. Kasih sayang Rasulullah tidak hanya di dunia, bahkan tatkala kita kelak di akhirat, Rasul akan menunggu kita, baik itu di Siratul Mustaqim, baik itu di mizan, atau Rasulullah itu akan menunggu kita di hautnya, yakni telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan, salah satu yang wajib kita teladani yakni sifat kepekaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu pernah suatu ketika melihat Abu Hurairah. Di dalam kisah ini Abu Hurairah ini sudah berhari-hari perutnya tidak kemasukan makanan sama sekali. Bahkan beliau itu setiap ada sahabat yang keluar dari Masjid Madinah, beliau itu membacakan satu ayat, menanyakan satu ayat, tidak lain mungkin dengan ia bertanya, melihat kondisinya, sahabat yang ditanya itu akan memberikan sesuap nasi. Walaqad qa'atu yauman ala tariqihim alladhi yakhrujuna minhum.
Saya itu pernah duduk di jalan di mana mereka keluar dari Masjid Madinah. Suatu ketika ada Abu Bakar Siddiq berjalan bertemu dengan Abu Hurairah yang saat itu sedang kelaparan. Lalu ia menanyakan satu ayat kepada Abu Hurairah, "Masa'altuhu illa liyushbi'ani." Tujuan saya bertanya tidak lain ingin, mungkin saya bertanya Abu Bakar akan memberikan sedikit makanan kepadaku. Akan tetapi beliau hanya menjawab pertanyaan Abu Hurairah dan tidak terbesit dalam hatinya terkait apa yang ia rasakan. Kemudian beberapa waktu kemudian Umar ibnul Khattab lewat bertemu Abu Hurairah. Beliau juga menanyakan satu ayat. Beliau juga tidak merasakan betul apa yang dirasakan oleh Abu Hurairah. Namun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat, summa marra bihi Abul Qasim fatabassama hina ra'ani. Ketika ia bertemu dengan Rasulullah, ia tidak membacakan ayat, ia hanya melihat Rasul. Kemudian Rasul itu tersenyum melihatnya. Lalu Rasul mengatakan, "Ilhaq, sini ikut saya." Rasul sallallahu alaihi wasallam menyadari betul bahwa Abu Hurairah saat itu sedang lapar. Saat itu perutnya itu ingin sekali makan. Kemudian Rasul mengajak Abu Hurairah, dibawalah Abu Hurairah ke rumah Rasulullah. Kemudian ketika beliau sudah sampai ke dalam rumahnya, kemudian Rasul memberikan satu mangkok minuman, yakni berupa susu kambing. Di zaman dulu itu yang sering diminum itu kalau tidak madu, susu kambing. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sebelum menyuruh meminum susu tersebut meminta Abu Hurairah untuk memanggil seluruh ashabus suffah. Ashabus suffah ini termasuk sahabat Rasul yang tidak memiliki tempat tinggal. Tidurnya mereka itu di serambi masjid seperti ini. Apakah itu di samping masjid atau di sekitar masjid. Ashabus suffah ini termasuk sahabat yang tidak memiliki tempat tinggal, atau kalau sekarang kita kenal tunawisma. Rasul menyuruh Abu Hurairah, panggil semua sahabat-sahabatmu. Kemudian dalam hati kecilnya ia berkata, "Rasul, sebetulnya yang lapar itu saya. Kenapa engkau malah menyuruh memanggil mereka? Nanti apakah saya ini akan keduman," kalau dalam bahasa Jawanya. Padahal itu cuma satu mangkok yang ia pegang. Lalu ia ta'diman wa takriman, ia mengikuti perintah Rasul. Ia memanggil para sahabat sekitar 70 orang. Lalu satu persatu oleh Rasul disuruh meminum satu persatu. Isyrab, minum susu ini. Rasulullah menyadari ketika Abu Hurairah saat itu dalam keadaan lapar dan haus, maka sahabat yang lain yang tempatnya sama dengan Abu Hurairah pasti sama mengalami lapar dan haus juga. Lalu satu persatu bergantian minum sampai mereka niku kenyang. Tidak ada satupun sahabat yang memegang mangkok yang berisi susu tersebut terkecuali keluar dari rumah Rasul dalam keadaan sudah tidak haus atau sudah kenyang. Dan tanpa ia sadari bahwa mangkok yang dipegang oleh Abu Hurairah ini masih penuh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Hurairah, "Ya Aba Hirrin, wahai Abu Hurairah, isyrab, minumlah sisa susu yang telah diminum oleh sahabatmu." Kemudian beliau meminum sisa susu tersebut. Fasyaribtu famazala yaqulu isyrab. Rasulullah tidak berhenti menyuruh Abu Hurairah untuk menyuruh minum terus, jangan berhenti. Beliau tahu bahwasanya Rasulullah saat Abu Hurairah saat itu sedang haus, sampai akhirnya dia itu tidak mampu untuk meminum karena sudah sangat kenyang. Bahkan beliau mengatakan minuman yang ia minum itu sudah hampir mencapai ke lehernya.
Ini menunjukkan bahwasanya mukjizat Rasul ini tidak akan berhenti selama kita meyakini apa yang ada di dalam dirinya. Dari sini beliau menyesali atas apa yang ia rasakan. Ia sedikit berburuk sangka kepada Rasulullah karena ia menyadari ketika ia membutuhkan sesuatu, Rasul tidak mungkin memberikan hanya kepada satu sahabat, beliau akan memberikan kepada seluruh umatnya. Bahkan kelak di akhirat ketika para manusia ini meminta pertolongan kepada umat, kepada nabi-nabi sebelumnya, apa kata para nabi sebelumnya? Salim, salim, selamatkan dirimu. Tapi ketika mereka datang kepada Rasulullah, Rasul mengatakan analaha, analaha. Saya yang diberi izin oleh Allah untuk menyelamatkan kalian. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dari kisah singkat ini kita bisa belajar bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mendahulukan dirinya dalam hal apapun. Beliau selalu makan bersama para sahabat. Bahkan beliau tidak pernah makan kecuali setelah sisa dari sahabat. Ini menunjukkan kesederhanaan Rasulullah dan ini menunjukkan ketawaduan beliau. Beliau tidak memiliki prasangka dalam dirinya beliau harus dihormati, tidak. Beliau meskipun sebelum diutus ataupun setelah diutus, sifat baik beliau tidak hilang. Bahkan ada satu ulama mengatakan laisat mu'jizatun min mu'jizatin nabi ba'dal qur'ani illa ijtima'a jami'il khisalil hamidah. Tidak ada satu mukjizat setelah Al-Quran yang paling agung kecuali ketika seluruh sifat baik itu berada di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah, semoga sedikit yang kita dengarkan ini bisa kita jadikan pegangan hidup kita. Bagaimana kita berbicara dengan orang sekitar, bagaimana cara kita menghormati orang sekitar, bagaimana kita belajar menyadari apa yang dialami oleh orang-orang sekitar kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah ini masih tersisa 15 menit. Kami ingin mengangkat beberapa pertanyaan. Atau mungkin Mas Johan dulu ada yang mau tanya? Nggih. Dari Pak Tulis, bagaimana semestinya tenaga medis meneladani sabda dan kasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah fitnah, tekanan pekerjaan, kelelahan dan keterbatasannya. Bagus ini pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Semoga apa yang akan kami jawab ini bisa memberikan sedikit gambaran bagi tenaga medis secara keseluruhan. Bagaimana caranya kita agar tanggung jawab yang diberikan kepada kita dengan kondisi yang kita alami hari ini tidak lepas dari ridha dan rahmat Allah. Satu, yang pasti kita wajib meneladani Rasulullah. Kondisi apapun, baik kita itu kondisinya dalam keadaan luang, kondisinya dalam keadaan tidak baik, selama itu menjadi tanggung jawab kita, maka tugas kita satu, maka marilah kita jalankan apa yang sudah menjadi kewajiban kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, ketika ada seseorang di dunia ini tidak memiliki apapun, dalam artian ia termasuk orang yang sangat miskin, tapi ia memiliki 4 hal, itu sudah cukup baginya bekal di dalam kehidupannya. Yang pertama, hifdzul amanah. Ia bisa menjaga amanah yang dititipkan kepadanya. Dalam kondisi apapun ia berusaha bijak, bertanggung jawab atas apa yang telah dibebankan kepadanya. Bagaimana caranya agar kita bisa? Maka solusi yang pertama, kita wajib mengikuti cara Rasul.
Bagaimana caranya kita tahu kalau kita melakukan ini sudah mengikuti cara Rasul? Maka langkah pertama kita wajib mengetahui kebiasaan Rasulullah. Lalu bagaimana ketika kita belum bisa membaca literatur yang bersifat bahasa Arab? Zaman sekarang tidak ada yang namanya fasilitas kecuali ketika kita bisa menggunakan, kita akan mengenal Rasulullah. Maka pertama, marilah kita baca biografi Rasulullah. Kita biasakan untuk mengenal Rasul, maka dengan demikian Allah akan menuntun kita, memberikan solusi kepada kita agar kita terus menjaga amanah. Yang kedua, ia menjaga lisannya. Ia tidak mudah mengatakan sesuatu kecuali yang baik-baik saja. Yang ketiga, ia memiliki akhlak yang baik. Yang terakhir, ia menyadari betul siapa dirinya dengan ia mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita kembalikan lagi kepada pertanyaan tersebut, bagaimana tugas kita dengan keterbatasan ini? Cukup kita ikuti aturan yang ada, kita usahakan semaksimal mungkin. Yang kedua, kita berdoa semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridha Allah. Karena kita tidak mungkin bisa melakukan apapun kecuali ketika kita melibatkan Allah di dalamnya. Apalagi ketika itu bersifat tanggung jawab. Kemudian kalau seumpama di antara kita terbesit untuk melakukan suatu kecurangan karena mungkin mendesak, maka syarat yang pertama agar kita terhindar dari hal itu, lihatlah ke depan, kelak apa yang kita lakukan itu akan dikembalikan kepada Allah. Maka baik atau buruk yang kita lakukan itu suatu saat akan Allah tampakkan, akan Allah kembalikan kepada kita. Dan seringnya kita mengingat Allah agar apa? Kita senantiasa dijaga oleh Allah dari melakukan hal-hal yang tidak ia ridhoi. Oleh karena itu, yang kedua setelah ia meneladani Rasul, maka wajib baginya untuk takut kepada Allah. Apa esensi takut tersebut? Kita merasakan senantiasa diawasi oleh Allah. Yang kedua, kita berjalan hanya mengharap ridha Allah. Yang ketiga, kita berdoa semoga yang kita lakukan hari ini dapat menjadi bekal kita kelak tatkala kembali kepada Allah. Ini beberapa solusi yang dilakukan oleh para ulama. Kalau seumpama ada solusi yang lain, apakah memungkinkan? Sangat memungkinkan, tapi ketika di dalamnya tidak ada Rasulullah, maka bisa jadi tidak akan lama solusi itu. Maka wajib bagi kita senantiasa melibatkan Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu ada satu sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbanillah wa ahabbanin nas. Wahai Rasul, tunjukkan kepadaku satu amaliyah, ketika amal itu aku lakukan, Allah akan mencintaiku dan manusia juga akan mencintaiku. Cinta di sini dalam artian ia akan memberikan kepercayaan yang penuh. Apa kata Rasulullah? Izhad fid dunya, hiduplah sederhana, jangan berlebihan. Ingatlah bahwasanya kematian itu senantiasa menunggu kita. Lalu yang kedua kata Rasulullah, bagaimana caranya agar kita senantiasa dicintai oleh orang-orang sekitar kita? Bagaimana caranya agar kita dicintai, diberi kepercayaan oleh orang-orang sekitar kita? Maka janganlah kita mengganggu atau kita masuk ke dalam kehidupan orang-orang tersebut. Maka jagalah jarak kita. Kalau memang hal itu baik untuk kita, duduk di sana. Kalau memang hal itu tidak baik untuk kita, maka segera mungkin kita menghindar dan menjauh. Hal ini termasuk sarana agar kita dapat meraih cinta Allah. Dan itu semua pasti melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada pertanyaan yang kedua. Mungkin ini mohon izin ya Pak ya, saya angkat pertanyaan yang kemarin itu. Singkat saja, ada beberapa audien itu menanyakan tentang permasalahan sholat qiyamul lail. Mungkin sebagian dari teman-teman jamaah itu sampai detik ini sholat tahajud atau sholat apapun itu, mohon diyakini sholat tersebut yang pertama itu sunnah. Tidak ada ketentuan wajib sholat malam. Kalau seumpama kita sholat malam, baik sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir, sholat tasbih, itu sunnah bagi umat Nabi Muhammad. Tapi tahajud itu termasuk wajib bagi Rasulullah SAW. Lalu surat apa sajakah yang harusnya kita baca? Para ulama dalam kitab I'anatut Talibin menegaskan, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah ayat-ayat Al-Quran yang memang memungkinkan kamu hafalkan. Contoh, sholat 2 rakaat tahajud atau hajat atau witir atau tasbih, itu surat yang pertama setelah Al-Fatihah itu Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua Qul huwallahu ahad. Sunnahnya itu rakaat pertama dengan rakaat kedua, bacaannya itu yang kedua lebih pendek. Itu sunnahnya. Kalau seumpama kita bisanya hanya Qul huwallahu ahad, apakah boleh? Boleh. Itu tidak merusak sholat selama rukun sholat itu dijaga, seperti membaca bismillah dan fatihah bagi madhab syafi'i. Atau madhab selain syafi'i tidak meninggalkan bacaan al-fatihah. Ini yang menjadi ukuran. Dan tidak boleh meyakini bahwa sholat malam itu hukumnya wajib. Semoga kita diberi kemudahan oleh Allah untuk mengikuti kebiasaan orang-orang soleh. Dan pertanyaan yang terakhir, pertanyaan ini mungkin sudah dahulu, mohon izin saya meminta waktunya. Tata cara seseorang ketika ia dalam kondisi terdapat perban. Ustadz, mohon izin, tata cara wudhu sholat seorang yang memakai perban itu bagaimana? Berarti di dalam kitab Fathul Qorib sudah kami rumuskan di sini bahwasanya wa sahibul jabair yamsahu 'alaiha bil ma'i illam yumakkinhu naz'uha. Orang yang di anggota tubuhnya ini ada perban dan dikhawatirkan kalau perban itu dilepas maka sakitnya tidak akan kunjung sembuh, maka ketika wudhu selama masih memungkinkan menyentuh air cukup diusap seumpama perban ini berada di tangan. Kita tahu wudhu di tangan itu wajib membasuh. Tapi ketika di tangan kita, di tangan orang tersebut terdapat perban, maka cukup diusap dengan air, tidak perlu disiram. Dan perbannya tidak perlu diangkat. Biarkan seperti itu. Alasannya di sini li khaufi dororin mimma sabak. Kalau seumpama nanti dilepas itu lukanya tidak akan kunjung sembuh. Lalu wa yatayammamu wa yusalli wa la i'adata alaihi. Anggota yang lainnya cukup ditayamumi. Kalau memang memungkinkan wudhu dengan lengkap, tapi ketika di tangan ini diperban, maka saat membasuh ini cukup diusap tempat perbannya saja, tidak boleh melebihi, itu saja. Lah yang menjadi prioritas itu alangkah baiknya ketika pertama kali meletakkan perban di tubuh itu alangkah baiknya memiliki wudhu atau suci. Ustadz, bagaimana mungkin orang baru jatuh, baru terluka kok wudhu? Selain menggunakan air ada tata cara agar suci, yakni tayamum. Kalau tidak bisa
alangkah baiknya perawat atau saudaranya mentayamumi sebelum dipasang perban tersebut. Mengapa demikian? Karena kalau seumpama perban ini sudah melekat di tubuh di pasien tersebut dan ia menggunakan perban ini selama berhari-hari, kemudian wudhu atau tayamum lalu sholat, maka ketika sudah sembuh wajib mengulangi sholat tersebut. Ketika meletakkan perban dalam kondisi hadas. Tapi kalau seumpama meletakkan perban pertama kali sebelum diletakkan, ditayamumi terlebih dahulu karena tidak mungkin menggunakan air dalam kondisi seperti itu. Intinya dia sudah suci lalu diberi perban sampai sembuh ia sholat dalam kondisi seperti itu, sudah dilepas tidak perlu mengulangi sholat. Kalau seumpama meletakkan perban ke anggota tubuh ini dalam kondisi hadas, kemudian ia sholat ibadah sampai sembuh, perban dilepas, maka selama sakit sholat dalam kondisi seperti itu wajib diulangi lagi. Mengapa demikian? Karena belum memenuhi syarat wajibnya sholat atau syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat ada 5. Yang pertama, toharatul a'dha minal hadas wan najis, sucinya anggota tubuh dari hadas dan najis. Dan ini harus menjadi perhatian bagi para staf atau karyawan atau teman-teman dari pondok pesantren yang membantu dokter. Ini kalau seumpama pasiennya laki-laki bisa dibantu, kalau pasiennya perempuan bisa meminta tolong perawat sekitar. Kalau memang tidak memungkinkan boleh langsung dipasangi perban. Tapi kalau masih memungkinkan maka alangkah baiknya disucikan terlebih dahulu, bukan dimandikan, disucikan tubuhnya sebagai ganti menggunakan air, yakni menggunakan debu atau tayamum dengan menggunakan tempat di sekitar itu. Lokasi di kamar rumah sakit itu suci debunya, di sini ini suci, ini sudah cukup digunakan tayamum, sudah tayamum wajah dengan tangan selesai, lah baru dipasang. Setelah itu kalau sudah sembuh tidak perlu mengulangi lagi. Makanya redaksi di kitab itu wala i'adata ilaihi ingkana wad'uha ala tuhrin, tidak wajib mengulangi sholat jika meletakkan perban dalam kondisi punya wudhu atau suci. Alhamdulillah kurang 1 menit. Semoga apa yang saya sampaikan dan yang kita dengarkan bersama-sama bisa menjadi tambahan ilmu di dalam kita bermuamalah, beribadah atau bersama orang-orang sekitar. Amin ya rabbal alamin. Tidaklah kita keluar dari tempat yang mulia ini, ibadah kita diterima oleh Allah, segala dosa dan kesalahan kita dimaafkan dan diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini dari kami, mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan doa khatmul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.